Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah tua berdinding papan. Catnya sudah memudar. Sebagian papan retak dimakan usia. Namun, dari dalamnya mengalun kehidupan yang hangat dan sederhana. Rumah itu milik seorang perempuan bernama Haslina. Bersama dua anak perempuannya, Linda dan Mia. Haslina kini berusia 55 tahun. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya dipenuhi garis lelah. Namun, senyumnya masih seindah dulu. Linda, anak sulungnya, berusia 23 tahun. Wajahnya lembut, teduh, dan matanya menyimpan cahaya yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang terbiasa menahan luka. Namun, Linda tidak bisa berbicara sejak lahir. Ia bisu, tapi jangan salah, bisu tidak berarti hampa. Sebab di balik diamnya, Linda berbicara melalui tatapannya, melalui tindakannya, melalui kesabarannya. Mereka hidup sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari muncul di ufuk timur, Haslina dan anak Kenania sudah di dapur. Mereka membuat kue untuk dijual ke waring-waring sekitar kampung. Dari situlah mereka bertahan hidup. Dari adonan tepung, gula, dan doa, mereka menambal kehidupan hari demi hari. Namun kebahagiaan kecil itu berdiri di atas luka lama. Ketika Linda berusia 10 tahun, ayahnya meninggalkan rumah. Ia pergi demi seorang istri muda. Sejak hari itu, Haslina menjadi segalanya. Ayah, ibu, sahabat, dan tempat bernaung di malam-malam yang sunyi. Linda sering mendengar ibunya menangis di ruang salat. Tapi setiap pagi, tangis itu selalu diganti dengan senyum. Senyum yang berkata, "Kita masih punya Allah, nak." Sejak kecil, Linda sudah terbiasa menerima tatapan aneh dari orang-orang. Anak-anak sebayanya sering mengejek, menirukan gerak bibirnya yang tak bersuara. Ia hanya diam, menunduk, lalu pulang dengan mata merah. Haslina selalu menenangkan putrinya, mengusap kepalanya pelan, sambil berkata, "Tak apa, nak, kalau manusia tak bisa mendengarmu, Allah selalu bisa mendengar hatimu." Kalimat itu menancap di hati Linda dan menjadi sumber kekuatannya sepanjang hidup. Tahun berganti. Linda tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan penyabar. Ia membantu ibunya tanpa keluh, menyayangi adiknya seperti seorang ibu kecil. Namun jauh di dalam hatinya, Linda menyimpan satu impian yang tak pernah ia ucapkan. Ia ingin menikah. Ia ingin punya keluarga kecil yang hangat. Ia ingin seorang suami yang bisa menuntunnya menuju surga. Tapi setiap kali ia menatap cermin, ia sadar, siapa yang mau menikahi gadis bisu seperti aku? Suatu hari, ketika sedang mengantar kue ke warung, matanya menangkap sebuah pengumuman di papan musala. Tulisan sederhana itu berbunyi, "Pengajian rutin setiap Minggu sore terbuka untuk umum." Hatinya bergetar. Ia ingin datang, tapi rasa minder selalu menahannya. Hari itu, ia menatap langit dan dalam diam, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin belajar mendekat kepadamu." Sore, Minggu pun tiba. Linda mengenakan kerudung biru muda. Ia berjalan perlahan ke musyala, menyusuri jalan tanah dengan langkah kecil. Di musala itu, sudah banyak ibu-ibu duduk melingkar. Linda memilih tempat di paling belakang, menunduk, mencoba berbaur tanpa menonjol. Tak lama kemudian, seorang lelaki muda datang. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan langkahnya penuh wibawa. Namanya Rahman. Ia guru ngaji baru di kampung itu. Rahman mulai berceramah dengan suara pelan tapi menyentuh. "Saudara-saudariku, cinta sejati adalah cinta yang mengantar kita pada ridha Allah. Cinta yang tidak buta karena rupa, tapi yang membuka mata karena iman." Setiap kalimatnya bagai air sejuk yang menetes di hati Linda. Ia menatap Rahman lama, merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Hari-hari berikutnya, Linda selalu datang ke pengajian lebih awal. Ia mencatat setiap nasihat Rahman dengan rapi di buku kecilnya. Rahman pun mulai memperhatikan gadis yang selalu duduk di pojok itu. Suatu hari, Rahman memberanikan diri mendekati Linda. Ia menulis sesuatu di kertas dan menyerahkannya. Assalamualaikum. Namamu Linda bukan? Linda terkejut. Ia mengangguk, lalu menulis balasan di buku kecilnya. Waalaikumsalam. Iya, saya Linda. Sejak saat itu, dua hati yang sama-sama tulus mulai berkenalan. Bukan lewat suara, tapi lewat tulisan. Hari demi hari, Rahman makin mengenal Linda. Ia kagum dengan kesabaran dan keikhlasannya. Ia tahu gadis itu tidak sempurna. Tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah ia jadi istimewa. Linda pun mulai membuka hatinya. Ia merasakan cinta untuk pertama kalinya. Namun setiap kali ia menatap Rahman, hatinya juga diselimuti takut. Takut kehilangan, takut ditolak, takut hanya menjadi kasihan dalam pandangan orang. Haslina melihat perubahan pada Linda. Anaknya kini lebih ceria, lebih bersemangat. Namun sebagai seorang ibu, ia juga tahu cinta bisa menjadi sumber luka yang dalam. Suatu sore, ia duduk di teras bersama Linda, menulis di buku kecil putrinya. Cinta itu indah, Nak, tapi jangan biarkan cinta membuatmu lupa kepada Allah. Linda membaca tulisan itu lama, lalu mencium tangan ibunya dengan air mata mengalir. Ia tahu ibunya mengerti tanpa perlu banyak bicara. Waktu berlalu. Rahman akhirnya memberanikan diri berbicara dengan orang tuanya. Ia ingin melamar Linda secara resmi. Namun kabar itu tidak disambut baik. Ayahnya berkata, Rahman, kau masih muda. Pikirkan masa depanmu. Bagaimana hidupmu nanti dengan perempuan yang tak bisa berbicara? Ibunya menimpali. Banyak gadis saleha di kampung ini. Mengapa harus dia? Rahman menunduk, tapi dengan tenang ia menjawab, saya tidak menikahi suaranya, saya menikahi hatinya. Namun penolakan itu membuat Linda merasa hancur. Saat mendengar Rahman dilarang datang lagi, ia menangis di dalam kamarnya semalaman. Ia menulis di buku catatannya, Rahman pantas mendapat yang lebih baik. Aku tidak ingin menjadi beban. Sejak hari itu, Linda menjauh. Ia berhenti datang ke pengajian. Ia menghindari Rahman. Tapi dalam setiap sujudnya, ia berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika dia bukan untukku, tolong kuatkan aku untuk ikhlas. Cobaan lain datang. Suatu pagi, Haslina jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Linda berlari keluar rumah, meminta tolong tanpa suara. Ibunya dibawa ke puskesmas. Dokter berkata, Haslina kelelahan, tekanan darahnya tinggi. Sejak hari itu, Linda memikul segalanya sendiri. Ia membuat kue sendirian, menjualnya, menjaga ibunya, dan tetap tersenyum di depan adiknya. Tapi setiap malam ia menangis di sajadahnya. Hanya kepada Allah ia bisa bercerita. Sementara itu, Rahman tak pernah tenang. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia berdoa setiap malam, memohon petunjuk kepada Allah. Dan pada suatu malam yang hening, hatinya berkata, jika cinta ini membuatku semakin dekat kepadamu, maka kuatkanlah aku memperjuangkannya. Keesokan harinya, Rahman menemui orang tuanya lagi. Kali ini, ia berbicara dengan tegas. Ayah, Ibu, saya sudah memutuskan. Saya ingin menikahi Linda. Dengan izin Allah. Ayahnya terdiam lama. Ibunya meneteskan air mata. Tapi melihat keteguhan anaknya, mereka akhirnya luluh. Mereka tahu cinta yang didasari iman tak bisa ditolak. Hari lamaran pun tiba. Rahman datang bersama keluarganya. Suasana hening dan penuh haru. Linda menunduk, tangannya gemetar di pangkuan. Haslina duduk di sampingnya, menatap anaknya dengan air mata bangga. Rahman
berbicara perlahan. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin meminang Linda. Insya Allah, karena Allah. Bu Salma, Ibu Rahman, menatap Linda lama. Matanya basah. Ia berbisik pelan. Anak ini tulus sekali. Dan hari itu, lamaran diterima. Air mata haru pecah di ruangan kecil itu. Haslina bersujud syukur. Linda menangis tanpa suara. Tapi seluruh tubuhnya bergetar karena bahagia. Hari pernikahan datang. Sederhana, tapi penuh keberkahan. Linda mengenakan kebaya putih, hasil jahitannya sendiri. Rahman duduk di samping penghulu dengan wajah tenang. Ijab kabul diucapkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Linda merasa Allah benar-benar mendengar setiap doa diamnya. Setelah acara, Linda menulis di kertas kecil, "Terima kasih sudah memilihku." Rahman membaca, lalu menjawab lembut, "Aku tidak memilihmu, Linda. Allah yang memilihmu untukku." Waktu berlalu. Pernikahan mereka tidak selalu mudah. Ada cibiran, ada ujian, ada kekurangan. Tapi cinta mereka bertahan karena dibangun bukan di atas harta, tapi di atas doa. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tumbuh cerdas, hafal Al-Quran sejak kecil. Setiap kali ia membaca ayat-ayat Allah, Linda duduk di sampingnya, menatap dengan mata berkaca. Ia tidak bisa melafalkan satu huruf pun, tapi ayat-ayat itu hidup melalui darah dagingnya sendiri. Tahun berganti. Haslina menua, tubuhnya semakin lemah. Di hari terakhirnya, ia menulis di secari kertas untuk Linda. "Nak, suara mungkin tidak selalu bisa didengar, tapi doa selalu sampai ke langit." Linda memeluk ibunya, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di tangan wanita yang membesarkannya dengan penuh cinta. Dan di malam itu, Haslina berpulang dalam damai. Kini, bertahun-tahun kemudian, Linda duduk di teras rumah. Rambutnya mulai beruban. Rahman di sampingnya mengajar anak-anak mengaji. Suara mereka bergema lembut, mengingatkan Linda pada masa mudanya dulu. Ia menatap langit senja, dan dalam diamnya, ia berbicara dengan Tuhannya. "Ya Allah, aku tidak pernah bersuara, tapi Engkau selalu mendengarku. Engkau ambil satu kemampuan dariku, tapi Kau ganti dengan cinta yang tak pernah padam." Dan di bawah cahaya jingga sore, Linda menutup matanya dengan senyum damai. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tidak sia-sia. Karena dalam diamnya, ia telah menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak butuh kata, hanya hati. Sebab kadang yang paling nyaring di dunia ini bukanlah suara, melainkan bisikan hati yang hanya bisa didengar oleh Tuhan. Tamat.